Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Suryanti SPT MADM SDA dengan nomor NIDN 0923098306. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Human Resource Strategic atau biasa disebut dengan Manajemen SDM Strategik dengan bobot SKS 3 SKS. Kode mata kuliah MS2 HRS dengan sifat mata kuliah wajib untuk semester 2. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini adalah membahas tentang konsep, teori, dan praktik pembentukan SDM, meliputi visi, misi, dan strategi bisnis organisasi. Fokus utama pembelajaran tingkat magister ini adalah membahas tentang kemampuan mahasiswa membekali analisis makro, berpikir sistemik, serta pengambilan keputusan di dalam mengelola human capital atau modal manusia. Topik yang dibahas meliputi RBV atau Resource Basic View, perencanaan SDM strategik, manajemen talenta, retensi karyawan, manajemen perubahan, hingga pemanfaatan HR analitik untuk mengukur dampak finansial dan kebijakan SDM. Adapun capaian pembelajaran lulusan dan mata kuliah secara umum adalah mampu memecahkan masalah sains dan teknologi di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner, interdisipliner, atau multidisipliner. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemaslahatan umat, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional. Capaian pembelajaran mata kuliah secara khusus adalah yang pertama, menganalisis penyelarasan antara strategi bisnis korporasi dengan strategi pengelolaan sumber daya manusia. CPMK 2, merancang arsitektur SDM berbasis kompetensi dan talenta untuk menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. CMK ketiga, mengevaluasi efektivitas fungsi SDM menggunakan metrik kinerja strategik, dan CPMK keempat adalah merumuskan solusi strategis dalam menghadapi disrupsi teknologi, perubahan budaya organisasi, dan tantangan global SDM. Adapun komponen dan bobot penilaian adalah yang pertama, partisipasi aktif dan diskusi kelas, yakni 10% dengan menekankan pada kontribusi pemikiran akademisi dan praktis. Kemudian tugas mandiri ataupun kelompok ataupun studi kasus 30%, UTS 20%, dan ujian akhir semester atau proyek konsultasi akhir adalah 40%. Mata kuliah ini diadakan selama 16 kali pertemuan, 14 kali materi, dan 2 kali ujian akhir dan ujian tengah semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik sekalian, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah Human Resource Strategik, ya, yang biasa disebut juga dengan Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik. Ini adalah pertemuan kedua kita, di mana kita akan membahas sedikit tentang bagaimana menganalisis hubungan antara strategi bisnis dan strategi SDM dengan menggunakan pendekatan teori RBV. Nah, minggu lalu saya kira saya sudah jelaskan bahwa apa itu teori RBV, kemudian bagaimana hubungannya dengan kalau dimasukkan di dalam suatu perusahaan atau bisnis, ya. Nah, ini adalah konsep dasar. Nah, sebelum kita memasuki yang namanya konsep dasar RBV itu, kita perlu menjelaskan sebelumnya bahwa sebelum ada RBV ini, ya, bahwa strategi SDM dengan strategi perusahaan itu beda, ya. Dulu sebelum ada teori RBV,
bisnis menjelaskan bahwa sumber daya manusia itu adalah hanya dia dalam bentuk biaya operasional. Jadi dia sama sekali tidak menguntungkan perusahaan, tetapi hanya sebagai alat untuk menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam perusahaan. Nah, muncullah RBP ini, ya. Muncullah RBP ini. Apa yang dikatakan RBP? RBP mengatakan bahwa sumber daya manusia dan tujuan bisnis, tujuan organisasi itu adalah dia harus sejalan. Kan kita sering mendengar bahwa keberhasilan suatu perusahaan, mungkin teman-teman pernah dengar ya, bahwa keberhasilan suatu perusahaan tergantung dari SDM-nya. Itu sangat-sangat betul. Ya, jadi beruntunglah Bernard ini menjelaskan tentang RBP ini. Ya, karena dia ada hubungan timbal balik antara sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan ini dengan tujuan-tujuan daripada organisasi tersebut. Ini adalah konsep dasarnya. Nah, kita bisa melihat bahwa RBP ini adalah pendekatan manajemen strategis. Jadi dia melakukan pendekatan manajemen strategis. Bagaimana membuat perusahaan ini bisa cepat mendapatkan omset yang lebih banyak, ya. Nah, menyatakan bahwa sumber daya internal perusahaan jauh lebih penting daripada faktor eksternal dan meraih atau mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Konsep dasarnya, teman-teman. Jadi ini adalah konsep dari Joy Bernard itu sendiri tahun 1991. Kemudian, konsep dasar RBP pada SDM. Kita melihat ada variable, rate, inimitable, dan non-substitutable. Itu kan VRIN. Ya, jadi Barney itu selalu menjelaskan bahwa RBP itu adalah kerangka VRIN. Apa itu value? Ada enggak? Value berasal dari bahasa Inggris. Value itu apa? Nilai, betul. Sumber daya bernilai, sumber daya yang langka, sumber daya yang berharga. Kapan dikatakan sumber daya itu berharga? Ketika dia mampu menaikkan nilai-nilai, ketika dia mampu meningkatkan kinerja di dalam suatu perusahaan tanpa membutuhkan modal yang banyak. Apa yang dipakai? Untuk meningkatnya itu? Ini, ya. Ini otak yang dipakai untuk bagaimana meningkatkan nilai-nilai perusahaan ini, bagaimana meningkatkan omset perusahaan ini. Tentu tidak hanya dibutuhkan uang, tetapi lebih kepada ada apa yang ada di dalam diri kita, ya. Kemudian ini ada namanya rare. Rare itu langka, ya. Rare itu langka. Kapan SDM ini mempunyai keahlian khusus? Contoh, saya kasih contoh dulu bahwa sumber daya bernilai misalnya ada dari marketing di sini, ada marketing di sini. Ini kalau nggak salah ya marketing, bukan? Contoh, misalnya kita sering melihat bahwa di dalam kan biasanya direkrut itu kan, di situ dia tertulis dibutuhkan marketing dengan dengan persyaratan sebagai berikut. Kualifikasi SMA, dia mampu mengoperasikan komputer, dia punya pengalaman minimal ini. Itu kan kriteria khusus, ya. Itu memang umum semua dilakukan, tetapi apa yang perlu dilakukan agar marketing ini mempunyai keahlian khusus? Apa kira-kira? Entah marketing lah, entah pebisnis, ataukah mungkin penjual di pasar. Apa kira-kira yang harus dilakukan agar marketing ini mempunyai nilai jual, ya, mempunyai nilai jual di perusahaan. Ya, silakan perusahaan banyak sekali marketing yang mereka punya, tetapi meskipun kita hanya mempunyai satu saja marketing, tetapi marketing tersebut punya keahlian khusus, ya tentu kita yang bernilai. Artinya nilai kita lebih banyak daripada 10:1 kan? Ya. Nah, susah ditiru. Apa kira-kira? Nah, ini budaya kerja. Ada budaya kerja. Nah, terkadang kan anggaplah kita ini kan contohnya tadi marketing. Ini budaya kerja. Bagaimana marketing ini menciptakan budaya kerja, ya, di mana semua orang suka, meskipun bisa dibilang produknya murah atau mungkin tidak, ya mungkin kurang berkualitas istilahnya. Tetapi kalau dia mampu menciptakan budaya kerja, bagaimana menarik
pembeli, bagaimana menarik orang-orang yang ada di sekitarnya itu membeli, ya otomatis akan terjual meskipun kualitasnya ya mungkin contohnya kurang dibandingkan kualitas yang orang lain punya, ya. Ada pengetahuan yang tersirat, ya. Ada pengetahuan yang tersirat, artinya ada memang ya mungkin kita sering melihat bahwa di dalam suatu perusahaan terkadang ada orang yang punya kelebihan yang memang di luar daripada ilmu secara umumnya, ya. Misalnya sekretaris misalnya, sekretaris itu kan dia punya kelebihan, itu kan tugas utamanya adalah membantu semua tugas-tugas apa kalau sekretaris? Hah? Direktur, termasuk surat persyaratan. Tetapi ada satu kelebihan yang dia punya. Apa misalnya? Dia mampu membuat menghitung dalam bentuk Excel misalnya. Itu kelebihan-kelebihan yang tersirat di luar daripada apa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri sebagai dia posisinya sebagai sekretaris, ya. Kemudian non-substitutable, tidak tergantikan, kapabilitas yang melekat pada orang dan sistem. Nah, lihat kan ini kan VRIN, valuable, rare, imitable, dan non-substitutable. Ya, tolong diperhatikan sedikit ini ya, karena terakhir mungkin saya akan tanya teman-teman apakah paham atau tidak terkait dengan kerangka RIN ini, ya. Nah, strategi bisnis dan SDM, bagaimana mengintegrasikan, ya, strategi bisnis dan SDM. Pertama adalah penyelarasan visi, ya. Dibutuhkan strategi SDM rekrutmen yang agresif, dibutuhkan SDM yang betul-betul selaras dengan visi kita, ya. Jangan merekrut SDM, ya, di dalam perusahaan itu jangan merekrut SDM yang tidak sesuai dengan visi perusahaan. Ya, tentu kita harus melihat dari sisi pada satu wawancara ini layak diposisikan sebagai sales misalnya, ya. Pengembangan kapabilitas, pelatihan khusus dibentuk agar skill pegawai cocok dengan target pasar perusahaan. Jadi di perusahaan kita tidak hanya merekrut orang-orang yang hanya sesuai dengan kebutuhan pada saat itu, tetapi kita perlu memperhatikan, ya. Kita perlu memperhatikan apa sih skill, ya. Ini digarisbawahi, ya. Ini skill pegawai, ya. Skill yang kurang orang bisa, ya. Bagaimana cara meningkatkan skill pegawai daripada standar yang dibutuhkan oleh perusahaan? Apa kira-kira teman-teman? Skill apa yang dibutuhkan? Bagaimana cara meningkatkan skill? Dengan cara pelatihan. Kalau kita misalnya manajer SDM, maka kita butuh pelatihan bagaimana membuat SDM yang ada dalam perusahaan itu nyaman, ya. Bagaimana insentif SDM dinaikkan, ya tentu harus punya skill yang lebih baik dulu baru bisa ditambah insentifnya, ya, dibuat insentif, ya. Kemudian retensi talenta, mencegah pegawai kunci pindah agar keunggulan kompetitif tetap terjaga. Pernah tidak dengar di perusahaan itu, anggaplah siapa namanya? Murniati. Dalam perusahaan Murniati, ibu saya mau mengundurkan diri karena ada pekerjaan lebih baik di tempat lain. Saya menolak. Kenapa saya menolak? Sebaiknya ibu siapa tadi namanya? Ibu Murniati, nggak usah di sini saja. Kenapa? Apa yang membuat saya membuat Murniati saya suruh bertahan di perusahaan saya? Karena suara saya. Ya. Jadi terkadang perusahaan itu ini ada keunggulan kompetitif banyak, bukan satu dua perusahaan. Banyak perusahaan yang terkadang kalau ada SDM yang mengundurkan diri, terkadang dia menolak. Kenapa? Karena ada skill ini, Murniati ini ada skill yang ke depan ini akan dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga saya akan berusaha bagaimana Murniati ini tinggal dan menambah, ya mungkin dalam bentuk insentif lah, atau mungkin kurang motivasinya sehingga saya kasih motivasi dalam bentuk mungkin penghargaan atau insentif yang saya naikkan lah, atau mungkin ruangannya yang saya ubah menjadi ruangan yang lebih wow sehingga membuat dia betah. Ini keunggulan ini yang terkadang pegawai itu
pokoknya tidak boleh pindah istilahnya ya, dilarang pindah. Dengan otomatis Murniati kan bertahan di sini. Kenapa? Karena ya satu saya ini kan saya punya motivasi yang jauh lebih baik lagi, ya. Jadi itu ya. Paham ya sampai di sini? Paham? Oke. Nah, mekanisme hubungan berbasis RPV. Bagaimana keduanya saling terkait? Vertikal itu yang kayak bagaimana? Vertikal itu yang kayak bagaimana? Atas ke bawah atau kiri ke kanan? Nah, Kiri kanan. vertikal. Vertikal itu atas bawah atau apa bedanya vertikal dengan horizontal? Vertikal atas bawah. Vertikal atas bawah, horizontal? Horizontal bawah. Ya, Kiri kanan. iya. Nah, ini harus dikaitkan di dalam suatu perusahaan vertikal, horizontal. Ini harus saling terhubung. Bagaimana cara menghubungkan ini sehingga terbentuk hasil output, ya, output dari prosesnya harus berproses ini horizontal vertikal. Ada tujuan bisnis. Vertikal ini ada tujuan bisnis. Ada ini kan bercabang kan? Biasanya tidak ada ini ya. Ini horizontal, vertikal. Ada tujuan, ada kompetensi, ada kebijakan, ada pelatihan. Ini semua, ya. Ini aset perusahaan. Vertikal, apa ini yang vertikal? Horizontal. Apanya yang horizontal? SDM? SDM-nya, ya. Vertikalnya ini adalah alat-alat semua yang ada di perusahaan, ya. Barang-barang yang perlu digerakkan oleh SDM. Jadi di sini bagaimana caranya SDM ini membentuk lingkaran-lingkaran ini searah jam ini sehingga apa yang menjadi vertikal tadi ini sejalan, dia berjalan sehingga membentuk perkembangan organisasi, ya. Ini hasil lainnya terbentuk kapabilitas yang sulit ditiru. Ini, ya. Terbentuk kapabilitas yang sulit ditiru sehingga keunggulan kompetitif berkelanjutan bersama. Bagaimana membuat vertikal horizontal ini berjalan terus sehingga terbentuk kapabilitas yang sulit dengan melakukan pelatihan, dengan membuat semacam motivasi atau penghargaan kepada SDM-nya atau pegawainya, ya. Paham ya? Ya. Nah, peran RPV di dalam menghubungkan kedua strategi. Nah, bagaimana ini tadi saya kira sudah dijelaskan bahwa strategi bisnis menetapkan tujuan, arah, dan cara bersaing. Ini kalau sudah ada 3 poin di dalam strategi bisnis ini dan SDM yang mumpuni, ya otomatis perusahaan akan cepat sekali, pesat sekali perkembangannya. RPV menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan aset unik yang memenuhi syarat print. Print itu apa? Apa tadi print? Apa tadi print? Nah, valuable, ya. Valuable, rare, inimitable, dan non-substitutable. Kebiasa kalau orang sebut juga FRIO. FRIO ini organisasinya di sini. Oke? Nah, saya kira kalau sudah cukup paham maka teman-teman bisa menjawab iya atau tidak terkait dengan print tadi. Nah, ini kan print kan? V berharga, R langka, sulit ditiru, N tidak dapat digunakan. Nah, kalau saya bilang pertama, sumber daya, kompetensi atau keahlian karyawan berharga atau tidak? Ya, berharga ya. Oke. Nah, ini berharga ya. Langka atau tidak? Ya, langka atau tidak? Keahlian karyawan dia harus langka. Ya, semua harus langka kalau terkait dengan keahlian. Karena tidak semua karyawan itu mau punya keahlian-keahlian yang khusus. Bagaimana tadi contoh dari marketing ya, dia harus langka, dia harus punya keahlian khusus yang betul-betul berharga di
perusahaan. Nah, sulit ditiru. Keahlian karyawan sulit ditiru atau tidak? Ya. Ya. Oke. Kemudian tidak dapat digunakan. Apa dampaknya bagi perusahaan kalau keahlian karyawan ini memenuhi frame ini? Dia apa? Dia bagaimana? Apa kinerjanya turun atau tinggi? Tinggi. Ya? Nah ini, apakah dia keunggulan kompetitif berkelanjutan atau sementara? Berkelanjutan. Nah, ini pasti berkelanjutan karena dia punya keahlian, ya. Oke. Kemudian sistem manajemen. Sistem manajemen SDM terintegrasi dia berharga atau tidak? Berharga. Langka atau tidak? Langka. Sulit ditiru atau tidak? Tidak. Sulit. Iya dong. Sulit lah. Apa dampaknya bagi perusahaan? Berkelanjutan. Dia pasti berkelanjutan kalau SDM-nya dia terintegrasi, sistemnya teratur kan? Oke, paham? Budaya kerja dan nilai integrasi. Kalau dia mampu membuat budaya kerja, membuat orang nyaman, ya, bagaimana cowoknya membuat nyaman ceweknya, dia pasti akan berharga. Oh, pasti akan berharga, ya. Langka. Budaya kerja dan nilai integrasi dia langka. Tidak semua orang mampu suka saya misalnya kan. Tidak semua orang bisa saya tidak mungkin membuat dia suka sama saya, tetapi kalau saya punya nilai integrasi atau budaya yang membuat orang-orang suka ke saya, maka saya pasti berharga, saya pasti langka kan? Ya, gitu. Nah, jaringan kerja dan kepercayaan tim berharga atau tidak? Berharga. Oke. Langka? Langka. Sulit ditiru? Sulit. Tidak dapat digunakan? Tidak. Jadi dia tidak dapat digunakan, maka di dampak bagi perusahaan itu dia hanya sementara aja. Ini kan sementara, jaringan kerja dan kepercayaan tim. Kalau kita mampu menjaga kepercayaan, ya tentu akan berkelanjutan. Tapi kalau besok kita tidak mampu, ya tentu dia hanya sifatnya sementara. Namanya manusia biasa kan, kita tidak bisa menjaga. Nah, kemudian peralatan dan teknologi pendukung berharga atau tidak? Berharga. Kita tidak bisa menjalankan perusahaan kalau peralatan dan teknologi pendukung ini tidak ada, ya. Nah, langka tidak? Tidak. Itu tidak langka. Hari ini saya pakai komputer, besok mungkin saya pakai robot misalnya kan. Dalam mengajar itu bisa, ya. Sulit ditiru atau tidak? Tidak. Tidak. Sulit ditiru atau tidak? Tidak. Jadi apa dampaknya bagi perusahaan? Dia berkelanjutan atau sementara? Berkelanjutan. Sementara. Komputer juga biasa juga saya bisa pakai. Apa misalnya teknologi yang tidak pernah saya pakai komputer. Namun saya pakai apa misalnya teknologi baru. Nah sekarang terakhir, tenaga kerja tanpa keahlian khusus dia berharga atau tidak? Tidak. Untuk apa ini kan dipertahankan kalau dia tidak punya keahlian khusus, ya? Langka atau tidak? Tidak. Tidak. Ya? Hanya punya tenaga kerja yang tidak ada keahlian khususnya, dia kerjaan monoton itu terus, ya? Dia sulit ditiru atau tidak? Tidak. Gampang ditiru kan ini. Kemudian tidak dapat digunakannya. Tidak. Jadi apa dampaknya bagi perusahaan? Kalau begitu, sudah tidak berharga, sudah langka, sudah sulit. Rugi. Bangkrut. Kalau bangkrut apa? Apa dampaknya? Rugi. Oke lah ya. Ya jadi pasti kinerja akan turun, membuat perusahaan akan rugi. Ya. Jalan lainnya adalah perusahaan tutup kalau rugi kan. Jadi sama sekali SDM ini, sumber daya ini yang tidak punya keahlian khusus, ya sama sekali dia tidak akan mampu bersaing di tempat lain. Ya, jadi teman-teman, selama masih kita bisa untuk mengembangkan apa yang ada, kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri kita, ya kita explore terus, ya apa yang ada dalam diri kita. Jangan takut mengeluarkan sesuatu yang memang betul-betul bernilai di dalam diri kita.
Paham ya? Oke. Ya, saya kira terkait dengan RBV ini cukup ya teman-teman. Insya Allah minggu depan kita akan masuk pertemuan ketiga ya. Jadi pertemuan ketiga itu kita akan membahas tentang analisis SWOT. Nah, sebagai penutup, tolong teman-teman mereview jurnal-jurnal yang terkait dengan RBV ini karena ada banyak sekali teori-teori mendukung tentang itu ya. Oke, cukup ya? Oke. Ya, saya kira cukup pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Terima kasih atas antusiasnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.